Haleluya, haleluya. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Dia. Karena Dia mengasihi kita. Kita yang sudah ditebus, kita diutus menjadi saksi di Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita saksi Tuhan, amin. Mari bersemangat mengikuti Tuhan, bersemangat beribadah kepada Tuhan. Percayalah, jadi lelah untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Baiklah, saya undang kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kehidupan kami hanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk darah yang tercurah bagi kami, menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau Allah kiranya menguduskan setiap kami Tuhan, menyucikan setiap kami. Sebab kerinduan kami pada pagi hari ini Allah Roh Kudus memenuhi kami. Pada pagi hari ini kami merayakan kebaikan-Mu. Kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Biar setiap kami merindukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab Engkau adalah kekuatan kami ya Tuhan. Engkau kekuatan kami ya Allah Roh Kudus. Di tengah kami menjadi saksi Kristus. Di tengah dunia yang sulit ini Tuhan. Di tengah dunia yang cemar ini kami hanya mau mengandalkan Engkau. Kuduskan kami senantiasa Tuhan. Dan layaklah Tuhan kami menjadi
melalui mimbar ini, melalui hamba-Mu ini, biarlah kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Hari ini menurut kalender gereja adalah hari Raya Pentakosta. Jadi hari ini walau tidak ada selebrasi, sesungguhnya secara rohani, secara spirit, secara ibadah kita sedang merayakan hari Pentakosta itu. Puji nama Tuhan. Selain ini menggambarkan kurang lebih apa yang sedang kita rayakan. Ada gambar di situ, figurasi Musa menerima hukum, menerima Taurat, istilah lain menerima Torah atau ajaran di Gunung Sinai. Sebelah kanannya ada gambar figurasi tentang suasana Pentakosta di Yerusalem, di mana 120 orang murid-murid Kristus menantikan selama 10 hari dan bertepatan pada perayaan Shavuot dalam bahasa Ibrani, Pentakosta dalam bahasa Yunani, artinya adalah hari ke-50. Ke-50 dihitung dari mana? Dihitung dari hari raya Paskah. Paskahnya orang Yahudi adalah peristiwa yang malam terakhir di Mesir, di mana mereka menyembelih, setiap keluarga itu menyembelih seekor domba dan darahnya dioles di pintu, ambang pintu rumah. Maka malam itu malaikat maut mengitari seluruh Mesir. Setiap rumah yang ada tanda darah itu dilewatkan, diluputkan, tidak ada kematian anak sulung. Tetapi rumah-rumah orang Mesir, bahkan kandang-kandang ternak mereka, semuanya berduka dengan kematian anak sulung. Tidak ada yang terkecuali, baik keluarga raja, rakyat juga. Bahkan juga kemungkinan terjadi kekacauan pada waktu itu. Kekacauan apa? Misalnya dia, kok ada anak yang ketiga mati? Misalnya begini, anak pertama juga mati, anak ketiga ini juga mati. Tahu sekarang orang bahwa anak ketiga itu juga anak pertama, tapi mungkin hubungan selingkuh dengan yang lain. Status di sana anak pertama. Jadi begitu kacau waktu itu, sehingga menjadi luar biasa. Tetapi rumah-rumah orang Israel damai sejahtera. Itulah yang dirayakan oleh orang Yahudi sampai hari ini, yang disebut hari raya Shavuot, hari ke-50. Nah, bertepatan ketika perayaan itu berlangsung, murid-murid Yesus juga merayakannya di sebuah ruang di lantai atas. Bertepatan hari Shavuot itu, istilah Yunani hari ke-50 yaitu Pentakosta, Roh Kudus turun atas setiap mereka, ditandai dengan lidah-lidah api di atas kepala mereka, dan mereka berbahasa baru, berbahasa lidah, berbahasa roh. Dan itulah peristiwa yang kita rayakan oleh gereja sampai hari ini sebagai peristiwa Pentakosta. Sehingga sesungguhnya yang kita rayakanlah pemberian Taurat di Gunung Sinai. Itulah yang menjadi hari ke-50 dari Paskah malam terakhir di Mesir tadi. Terhitung sebab sejak malam terakhir di Mesir, 50 hari kemudian mereka sudah sampai di daerah Gunung Sinai. Di situ Tuhan memberikan Torah, memberikan terang. Istilah Torah juga sama dengan terang. Memberikan firman, memberikan hukum Taurat. Dan bertepatan perayaan pemberian Taurat itu, orang-orang murid Yesus tadi mengalami baptisan Roh Kudus. Kita lihat dulu slide berikut. Saudaraku, saya mau berkata dengan tegas bahwa sebetulnya perayaan Pentakosta bukan milik kita sebagai gereja-gereja Pentakosta saja. Ini perayaan bagi semua gereja, katakan amin. Bukan hanya kita. Gereja HKBP, GKI, gereja mana saja harusnya dan memang sedang merayakan Pentakosta. Memang tradisi gereja tidak terbiasa Pentakosta ada selebrasi seperti Natal gitu, sehingga seolah-olah tidak merayakan. Sesungguhnya harus merayakan.
Jadi bukan milik gereja Pentakosta saja, karena perayaan ini sudah ada sejak dari gereja paling awal. Gereja mula-mula di mana waktu itu Pentakosta belum ada seperti kita ini. Gereja Katolik harus merayakan Pentakosta, gereja Protestan merayakan Pentakosta, gereja cabang yang baru yaitu Pentakosta seperti kita juga merayakannya. Jadi ini perayaan universal gereja Tuhan di muka bumi. Kita lihat slide berikut. Ini tadi saya katakan, kenapa kita merayakan Pentakosta juga? Karena hari raya yang dirayakan Kristen itu diadopsi dari hari raya orang Yahudi. Nah, kenapa begitu? Karena kitab suci kita pun sama, yaitu Perjanjian Lama. Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, ketika murid-murid Yesus itu, Petrus, Markus, 70 orang murid yang lain, 500 orang murid yang lain itu, dan sekarang di bawah atas 120 orang. Mereka kitab sucinya ya Perjanjian Lama kita itu. Karena pada waktu itu Perjanjian Baru belum ada yang ditulis. Nanti kira-kira 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian baru satu demi satu Perjanjian Baru ditulis, baik oleh Markus, oleh Lukas, oleh Paulus dan lain sebagainya. Jadi gereja mula-mula mengadopsi tradisi perayaan agama yang ada di Yahudi, tetapi dengan pemaknaan baru. Sentral seluruh perayaan kita adalah Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias yang diutus oleh Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita. Jadi kita mengikuti saja setidaknya 3 perayaan Yahudi yang besar, yaitu Hari Raya Paskah seperti saya terangkan tadi, dengan tanda darah di ambang pintu mereka, dan bagi Kristen itu artinya darah Kristus, itu kegenapannya. Kemudian Hari Raya Shavuot yang sekarang kita rayakan dengan Pentakosta, dan yang ketiga Hari Raya Pondok Daun. Nah, kita lihat satu demi satu dulu tentang Paskah ini. Saya ulang sedikit, ini gambarnya sedikit menggambarkan bagaimana mereka mengolesi darah pada tiap rumah mereka, dan kita orang Kristen tanda darah itu tidak lagi di ambang pintu, melainkan di iman percaya kita. Bahkan setiap bulan kita merayakan sakramen perjamuan kudus. Di sana ada unsur roti tidak beragi, di sana ada unsur darah melalui roti hosti dan sirup atau anggur. Saudaraku, sudah ada di dalam hati kita. Lebih-lebih lagi Tuhan pasti meluputkan kita dari malapetaka yang akan datang. Katakan amin. Nah, kita lihat orang Yahudi mengenang pembebasan dari perbudakan Mesir. Pada malam terakhir sebelum keluar, mereka menyembelih anak domba berolesi darah, dan setiap ada darah malaikat meluputkan mereka. Perayaan yang kedua, lihat gambar berikut ini, yaitu perayaan Pentakosta yang kita sedang merayakan hari ini. Figurasinya itu dia, yaitu Musa menerima hukum Taurat bagi orang Yahudi. Bagi orang Kristen, kira-kira gambar di sebelah kanan menunjukkan bagaimana murid-murid Yesus menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda lidah-lidah api, dan kemudian mereka berbahasa roh. Saudara, keterangannya adalah orang Yahudi merayakan pemberian Taurat di Gunung Sinai itu bertepatan pada hari ke-50 sejak Hari Raya Paskah, dan sekaligus mereka menggandeng ritual dan perayaan ini dengan pesta panen. Jadi di kemudian hari sesudah mereka di tanah Kanaan, suasana pesta panen itu digandengkan dengan perayaan Shavuot. Sehingga dalam perayaan itu 2 hal yang mereka ucap syukur, yaitu tanda darah di Mesir yang mereka juga kenal, juga pesta atau panen yang dilimpahkan oleh Tuhan bagi mereka. Saudaraku, orang Kristen bagaimana merayakan Pentakosta? Bukan lagi sekedar pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai, tapi pemberian Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus menurut Alkitab adalah Allah itu sendiri, pribadi Allah. Sering disebut juga Roh Allah atau juga Rohnya Yesus Kristus.
Nanti kita tentu mengenal ajaran atau doktrin Tritunggal, maka Roh Kudus adalah satu oknum dari keilahian Allah itu sendiri. Saudaraku, Roh Kudus yang diberikan artinya apa? Bukan sekedar pemberian hukum atau kata-kata firman tadi, tetapi Roh yang menginspirasi pemberian firman Allah. Sebab firman Allah adalah dihembuskan oleh Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus sendiri masuk ke dalam setiap orang percaya untuk maksud tertentu, yaitu menjadikan mereka penuh kuasa agar bisa menjadi saksi Kristus. Saudaraku, pemberian Roh Kudus ini dulu sudah dijanjikan oleh Yesus sejak kebangkitannya. Dia masih 40 hari lagi bersama dengan murid-murid, dan di antara 40 hari itu suatu hari Yesus berkumpul dengan murid-murid dan berkata, kamu harus tinggal di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari kuasa dari tempat Maha Tinggi. Udah dijanjikan oleh Yesus. Dan mereka setia 10 hari di ruang atas di Yerusalem. Menurut beberapa tafsir adalah rumah besar milik Yohanes atau keluarga Yohanes. Kita tidak tahu pasti, tapi pastilah itu ruangan besar karena buat 120 orang, dan itu merupakan ibadah yang luar biasa. Ada 10 hari mereka tidak pergi kemana-mana, tidak pergi bekerja, mereka khusus beribadah, berkumpul, bersekutu, menantikan janji Bapa yang telah diucapkan oleh Yesus. Dan bertepatan pada hari ke-10 ini realisasinya terjadi. Saudaraku, khotbah hari ini adalah khotbah pengajaran untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Kristen kepada kita, supaya kita mempunyai pola, mempunyai pemahaman, mempunyai pegangan. Sebab ada banyak simpang siur ajaran mengenai pembaptisan Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar secara khusus untuk memperlengkapi kita. Katakan amin, saudara. Kita lihat hari besar yang ketiga sebagai keterangan saja. Gambar ini menunjukkan semacam kemah-kemah. Jadi kalau orang Yahudi merayakan pesta pondok daun, pendekanannya adalah pondok. Mungkin daun itu karena mereka di atas pondok-pondok itu merentangkan daun-daunan untuk melindungi dari terik matahari, kira-kira gambar itu. Dan kalau mereka merayakan hari pondok daun, maka mereka ritualnya makan bersama keluarga atau beberapa keluarga di kemah itu, atau disebut juga hari raya tabernakel ini, di kemah atau tenda itu. Dan seharian mereka di situ beribadah. Apa isi daripada hari raya pondok daun? Adalah mengenang betapa leluhur mereka dulu dalam perjalanan keluar dari Mesir akan menuju tanah Kanaan. Selama perjalanan di padang gurun, leluhur mereka itu tinggal di kemah-kemah yang bisa dibongkar pasang sepanjang padang gurun itu. Jadi ini mereka abadikan dalam sebuah perayaan disebut Pesta Tabernakel atau Hari Tabernakel, atau Hari Raya Pondok Daun. Dan ini oleh gereja Kristen nampaknya tidak dirayakan karena tidak ada kepentingan tertentu secara khusus dalam iman Kristen. Bagi orang Yahudi sampai hari ini 3 perayaan besar tadi merupakan perayaan utama. Biasanya orang Yahudi akan pulang ke Yerusalem dari manapun. Mungkin karena suasana corona begini akan terbatas. Tetapi kalau bukan corona, hari-hari seperti ini kota Yerusalem itu kan banjir dengan orang-orang Yahudi yang datang dari perantauan, dari diaspora. Untuk apa mereka? Merayakan Shavuot, penuh kota Yerusalem. Itu sebabnya tadi ketika Petrus berkhotbah dari ruang atas itu, ada banyak orang dari berbagai bangsa. Ada dari Media, ada dari Elam, ada dari Arab, ada dari Kapadokia, ada dari tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Siapakah mereka ini? Pada umumnya mereka adalah orang-orang Yahudi yang dari perantauan, yang sudah lama tinggal di sana, yang sudah berbahasa lokal di sana, tidak berbahasa Yahudi lagi, tidak berbahasa Ibrani lagi. Sehingga ketika Petrus dan 120 orang lain berbahasa roh, mereka mengerti dalam bahasa-bahasa mereka. Mereka mendengar suatu kehebohan yang terjadi dengan sentral di ruang atas itu. Maka orang ramai-ramai berduyun ke sekitar itu dan mendengarkan Petrus berbicara atau berkhotbah.
Saudaraku, 3 perayaan besar itu sampai hari ini dirayakan oleh orang Yahudi, tetapi orang Kristen mengikuti adalah Paskah, kemudian Pentakosta, dan nanti kita ada hari raya Natal sebagai perayaan besar kita. Baik, kita akan melihat lebih lanjut dengan pertanyaan saya, apakah isi perayaan Pentakosta kita ini? Kita khusus ini, kita akan mengupas tentang Paskah sekarang, kita tidak mengupas tentang Pondok Daun sekarang, kita konsentrasi pada tema Pentakosta. Kita lafalkan dulu Pentakosta, 3, 2, ya. Pentakosta artinya hari ke-50 terhitung dari perayaan Paskah kita, 50 hari yang lalu. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau menguji hitungannya, itu pas memang hari inilah hari ke-50 terhitung daripada peristiwa Jumat Agung yang lalu. Puji nama Tuhan. Apa isi perayaan kita? Kita lihat keterangan berikut ini. Jika pada Paskah orang Yahudi dibebaskan dari perbudakan Mesir, ini peristiwa heroik, Allah membebaskan mereka dari cengkraman Mesir yang telah memperbudak mereka selama 400 tahun. Maka pada hari ke-50 yaitu Sabat, mereka menerima Taurat melalui Musa. Apa tujuan Taurat itu? Memberikan peraturan hidup, memberikan peraturan tentang ibadah, peraturan tentang etika, peraturan tentang seremoni. Artinya apa sebenarnya? Supaya umat yang keluar dari Mesir ini menjadi perayaan Allah, menggenapi apa yang telah digariskan oleh Tuhan kepada leluhur mereka Abraham, dengan berkata kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa besar. Abraham, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Yang ketiga, Abraham, olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi beroleh berkat Allah. Nah, pemberian Taurat itulah untuk memampukan umat yang dipanggil keluar dari Mesir ini menjadi sebuah umat yang dikhususkan untuk melayani Allah dengan hukum-hukum yang diatur tadi. Bukan hanya 10 hukum Taurat lagi. Kemudian pada perkembangan berikutnya seluruh tulisan perjanjian lama juga sering disebut Taurat atau tanah, terdiri dari Taurat, Ketubim, dan Nebim. Ya saudaraku, kurang lebih itu pembagian kita menurut orang Yahudi. Ya, kita tidak memiliki pembagian seperti mereka. Kita pandang itu seluruh perjanjian lama itu juga adalah Taurat. Bagaimana dengan orang Kristen? Benang merah dari perayaan Pentakosta di bawah saya tulis. Maka bagi saudara dan saya, peristiwa Paskah bukanlah visual dilepaskan dari perbudakan Mesir, tapi dilepaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari tawanan kerajaan iblis. Kenapa tertawan kita di situ? Itu mengingat leluhur kita yang pertama jatuh di dalam dosa, sehingga otoritas yang ada padanya telah dirampok secara licik oleh penguasa iblis namanya. Dan seluruh keturunan manusia itu ada di wilayah yang telah dikuasai oleh iblis. Yesus pada hari raya Paskah mati, hari ketiga bangkit. Kedua peristiwa mati dan bangkit itu adalah satu paket, membebaskan kita dari tawanan dosa. Katakan amin. Jadi dosa kita tidak dibayar dengan perbuatan baik, dosa kita tidak dibayar dengan ritual-ritual, dosa kita hanya lunas dibayar oleh kematian dan kebangkitan Anak domba Allah. Darahnya darah yang sempurna. Kalau imam-imam di perjanjian lama membawa darah binatang ke ruang Maha Kudus, tapi Kristus naik ke surga membawa darahnya sendiri. Satu kali berlaku untuk setiap orang segala zaman. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu Paskah kita. Bagaimana dengan Pentakosta kita? Maka Pentakosta kita adalah menjadikan kita saksi Kristus. Saya bacakan kutipan dari Kisah Para Rasul 1:8. Kamu akan menerima kuasa kalau kamu menerima Roh Kudus, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Yesus,
di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi kepentingan daripada pencurahan Roh Kudus adalah dalam rangka memberdayakan kita menjadi saksi. Ini paralel dengan pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai untuk memberdayakan umat Israel menjadi pelayan Allah. Sekarang kita juga sama dengan kepenuhannya, menerima Roh Allah. Setiap orang percaya diberdayakan, dimampukan, diperlengkapi dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi. Untuk apa? Menjalankan amanat agung, menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Katakan amin. Ini dimampukan kita. Jadi kita diutus tidak tanpa perlengkapan, dikasih power, dikasih modal. Tidak pernah Tuhan menyuruh kita lalu kita yang maju sendiri dengan kekuatan atau keterampilan kita. Melainkan diberinya kuasa. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya harusnya menjadi pelayan Allah yang penuh kuasa. Tak peduli apakah dia pendeta atau kaum Allah atau jemaat. Katakan amin. Kuasa itu ada pada kita. Setiap orang percaya, setiap orang lahir baru mestinya menyadari posisi dia, diperlengkapi dengan kuasa supaya menjadi saksi. Jadi tak boleh dipisah satu ya. Menerima kuasa titik, tak boleh. Menerima kuasa masih lanjut supaya menjadi pelayan Allah atau saksi Kristus. Maka berikutnya saya sampaikan tujuan pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus adalah baptisan Roh yang dijanjikan oleh Yesus Kristus di Lukas tadi, yaitu pada satu hari di antara 40 hari itu, demi memberikan kuasa menjadi saksi. Ya, di Lukas 24 tadi saya bacakan demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, kata Yesus. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi, diurapi, dibekali dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya ini sejajar dengan apa yang pernah ditulis oleh Rasul Yohanes. Tidak tahu apa bahwa kamu adalah baik suci Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam. Itu sebabnya di kitab Yohanes, tulisan Yohanes, surat Yohanes dikatakan Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Dikatakan. Dan ini tidak perlu ini untuk mencapai kuasa maha tinggi itu harus sarjana teologi, tidak. Syaratnya adalah seorang itu percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada persyaratan yang sukar. Setiap kita bisa menjadi saksi Kristus. Gereja mula-mula melakukan tugas amanat agung. Mereka orang-orang sederhana, beberapa di antaranya mantan nelayan, mantan pemungut cukai, orang-orang yang tidak diperhitungkan, bukan dari kalangan rabi-rabi, bukan dari kalangan ahli Taurat, tetapi mereka melakukan tugas kesaksian di mana-mana. Bahkan ketika mereka terusir keluar dari Yerusalem, di setiap tempat yang mereka berada melakukan pengungsian, mereka bersaksi dengan Kristus dan banyak orang menjadi percaya. Katakan. Jadi kehebatan penginjilan itu bukan terletak pada orangnya yang skillful, sangat terampil. Itu memang baik kita pelajari ilmu-ilmu penginjilan, tapi kuasa penginjilan itu ada karena Roh Allah ada di dalam kita. Katakan. Barangkali kita hanya menyampaikan sepatah kata kepada seseorang, kata-kata yang sederhana, dan ketika itu diurapi oleh Roh Kudus, itu akan diberdayakan. Perkataan sederhana bisa mengubahkan kehidupan orang yang sedang putus asa, yang hampir bunuh diri tidak jadi bunuh diri, yang ingin melakukan dosa tidak jadi berbuat dosa, yang ingin mengakhiri hidupnya dengan cara narkoba misalnya tidak jadi narkoba. Ada kuasa pada kita, ada kuasa membimbing orang, ada kuasa menasihati orang, ada kuasa menyembuhkan orang, bahkan ada kuasa mengusir setan. Katakan. Jadi orang Kristen itu tidak boleh takut setan.
Amin. Tidak boleh takut setan. Harusnya setan yang takut sama kita. Kenapa? Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada dia. Lebih besarnya, lebih tinggi, lebih powerful, lebih besar dayanya ketimbang roh setan manapun. Jadi orang Kristen tidak boleh takut kepada setan. Bagaimana kalau orang Kristen itu masih anak kecil? Anak kecil pun menerima kuasa itu. Tidak dikatakan harus sekian umurnya. Setiap orang percaya disebut anak-anak Allah. Katakan amin. Kira-kira ini kalau anaknya Raja Inggris ngomong sesuatu, nurut nggak pegawai-pegawai istana kerajaan itu? Nurut. Kenapa nurut? Anak raja dia, anak ratu. Seorang yang lain, walaupun gayanya mentereng, memerintah pegawai istana, tentu pegawai istana tidak akan melakukannya. Polisi, badannya mungkin kerempeng, kalau memang katanya polisi Indonesia banyak yang gemuk. Kalau ada polisi yang kerempeng kurus, tapi dia pakai pakaian kedinasan dia, embel-embelnya lengkap semuanya, pakai topi dan semua pakai seragam yang lengkap, kurus memang dia. Tetapi katanya, berhenti tidak kita? Berhenti. Sebab bukan pada orangnya, melainkan pada kedinasannya ini. Di waktu lain dia memakai celana jeans, kaos oblong, katanya, berhenti tidak kita? Tidak berhenti karena tidak diperlengkapi dengan kuasa kepolisian dia pada waktu itu. Begitulah orang percaya itu, diperlengkapi dari kuasa dari tempat mati itu, sehingga walaupun kita tidak perhitungkan dunia, tapi sesungguhnya kita bisa menjadi garam dan terang, leading the world, katakan, memimpin dunia ini, memerintah dunia ini. Yang disebut memerintah dunia ini tidak harus kita kudeta raja-raja, kudeta presiden-presiden, tapi kita memimpin dunia melalui teladan, melalui perkataan kita, melalui otoritas yang ada pada kita. Kita mengatakan kebenaran dan Roh Allah menyokong perkataan kita itu. Katakan amin. Wow, tujuan dan pencerahan Roh Kudus supaya kita penuh kuasa agar kita bisa menjadi saksi. Selanjutnya saudaraku, jadi untuk apakah baptisan Roh? Untuk apakah baptisan Roh? Baptisan Roh Kuduslah pencurahan kuasa. Jadi kita kenal istilah baptisan Roh Kudus. Apa isinya? Pencurahan kuasa, pelimpahan kuasa. Kalau misalnya seorang pejabat dilantik, maka ketika dia dilantik itu dilimpahkan wewenang kepada dia. Begitulah kita ketika dibaptis Roh Kudus. Bisa terjadi memang pada hari Pentakosta, bisa juga hari-hari yang lain. Bagi kita sekarang tidak soal harinya lagi, amin. Perayaannya hari Pentakosta, tapi peristiwa pencurahan Roh Kudus itu secara personal bagi setiap kita bisa di waktu yang berbeda-beda. Bisa di rumah Allah yang di gereja, bisa di rumah pribadi kita. Tahukah kita bahwa pencurahan pertama di Yerusalem itu, pencurahan Roh Kudus yang dengan peristiwa yang fenomenal itu, tidak terjadi di bait Allah. Terjadi di mana? Di rumah tempat mereka berkumpul. Sama-sama katakan, di mana rumahku diami, di situ Allah bertahta. Katakan amin. Amin. Di rumah mereka mengalami. Jadi saya tidak mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus bagi kita harus terjadi ketika suasana di gereja. Di rumah. Saya sendiri mengalami baptisan Roh Kudus tahun 98. Itu di rumah, di Jakarta, dan bukan di suasana ibadah. Tapi saya sedang beribadah di rumah, membaca kitab, memuji Tuhan, menyembah dan berdoa kira-kira berjam-jam waktu itu. Tanpa saya duga, saya mengalami fenomena itu berbahasa roh, mengalami fenomena kesadaranku diurai oleh Tuhan, sehingga meskipun saya sadar sesadar-sadarnya, tapi saya juga mengucapkan kata-kata yang tidak bisa saya belok-belokkan, mengucapkan begitu saja kata-kata itu. Dan dituntun oleh Tuhan tangan membaca Alkitab tertentu yang kalau saya ingin ke ayat yang lain, ada suatu power yang menggiring saya untuk menemukan ayat-ayat itu. Sadar sih, beda dengan kerasukan roh jahat, orang itu tidak sadar. Tapi kalau kepenuhan Roh Allah, kesadaran kita tetap penuh. Katakan amin. Wow, kita diperlengkapi dalam baptisan Roh Kudus. Tanpa kuasa itu bagaimana kita melakukan pengabaran Injil?
Apalagi di zaman yang sekarang ini. Coba kita lihat. Kita mau mengajarkan orang katakanlah ajaran-ajaran Kristen. Udah tahu katanya. Dari mana dia tahu? Dari internet. Kita bacakan firman Tuhan. Ada di handphone saya katanya. Handphone bisa semua mengakses Alkitab. Apalagi sekarang orang abad rasionalisme. Nggak masuk akal itu. Belum lagi orang-orang yang sudah mengalami kerapuhan akibat pandemi corona. Nantilah itu ada sesuatu yang lebih utama isi dalam hidup ini. Bagaimanakah kita berhadapan dengan manusia di zaman kita ini? Kita butuh kuasa Allah. Kita butuh perlengkapan dari tempat mati. Dikatakan apa? Tiap kita memerlukan itu. Harap-harapkan itu supaya dikobarkan. Mungkin kau sudah pernah mengalami pembaptisan Roh Kudus beberapa waktu silam. Tapi biar itu dikobarkan lagi supaya di tengah keluargamu kau punya kuasa. Di tengah keluarga besarmu kau mempunyai pengaruh. Di tengah pergaulanmu kau mempunyai satu teladan yang ditiru. Apa yang dikerjakan akan menuju kepada keberhasilan walau proses tentu ada. Katakan amin. Ada kuasa. Orang berkuasa itu keren, saudaraku. Keren. Bayangkan orang berkuasa. Seorang jenderal pergi ke sana katanya. Pergi orang itu. Sini kamu katanya. Sini orang itu. Karena ada kuasa. Kita butuh kuasa itu di tengah dunia yang sekarang dengan segala problematikanya ini. Tanpa kuasa kita sulit. Apalagi melakukan penginjilan kepada orang yang sudah beragama, yang sudah mengikuti perdukunan, yang sudah mengikuti ajaran-ajaran dunia ini. Apa yang kita paling perlukan? Bukan skill tentang penginjilan itu sendiri yang paling perlu. Kuasa melakukan tugas itu yang datang dari tempat hati ini jauh lebih penting. Katakan itu sebabnya banyak orang baru bertobat, saudaraku, baru hitungan hari bertobat, tapi kemudian sudah memenangkan jiwa. Sebab bukan keahlian kita yang mau menjaga orang, bukan kepintaran kita. Mungkin hanya mengatakan sesuatu. Dia mungkin hanya mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, atau dia menyanyikan lagu yang tertentu. Kalau itu diurapi Tuhan, melalui itu orang bisa dirawat oleh Tuhan. Katakan amin. Sedangkan orang begitu terampil, begitu jago berkata-kata. Ada di Taurat itu jago berkata-kata, hafal kitab suci. Tapi apakah mereka punya powerful? Kenyataannya mereka tidak menangkan suku-suku bangsa yang lain. Tapi para rasul, murid-murid Yesus yang sederhana, mereka terbus dari Yerusalem, pergi ke tempat lain, mereka memenangkan jiwa, memenangkan bangsa-bangsa, memenangkan raja-raja. Para mereka orang sederhana. Apa rahasianya? Kuasa dari tempat maha tinggi. Mereka bisa bersukacita walau sedang dalam penjara. Apa rahasianya? Mereka sudah diperlengkapi dengan kuasa. Mereka bisa berbahagia di tengah sengsara yang mereka alami. Apa rahasianya? Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Katakan sama-sama, saya perlu kuasa itu. Dikobarkan lagi. Haleluya. Lanjut. Siapakah pembaptis Roh Kudus? Ini karena pengajaran harus ada sistematikanya saya ajarkan. Saudaraku, pembaptisan air adalah pekerjaan pendeta. Pekerjaan saya, pekerjaan Pak Andreas, pekerjaan Ibu Suarni, pekerjaan Ibu Novi, pekerjaan Pak Jaman. Pekerjaan pendeta, pekerjaan gembala, tim penggembalaan. Tetapi baptisan roh hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Amin. Bukan kita yang melakukan ini. Di sini saya mau baptis kamu dengan Roh Kudus, sudah bisa. Tapi baptisan air bisa. Pak, Bu, perlu bicara dulu kita pemuritan selama 3 minggu ya. Sesudah itu nanti dibaptis. Bisa kita rencanakan, bisa kita persiapkan begitu rupa. Kita tentukan lokasinya di kolam renang itu, di sungai itu. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah kedaulatan di tangan Yesus Kristus. Dialah sang pembaptis Roh Kudus itu sendiri. Dia yang menjadikannya, dia yang mengaplikasikannya kepada setiap orang. Waktu di Yerusalem kepada 120 orang sekaligus. Waktu sekarang mungkin kepada saudara seorang diri di rumah doa. Tidak mesti rame-rame. Ada juga rame-rame dalam suatu KKR, boleh. Terserah Yesus melakukan itu di mana dan dengan cara apa. Katakan amin.
Yang jelas baptisan Roh Kudus pastilah ada suasana rohani. Nggak mungkin lah ya Roh Kudus itu tidak tertib. Ada puluh orang itu sedang di toilet mengalami, saya nggak menduga begitu, nggak menduga. Ada pun sedang memanjat pohon kelapa mengalami, saya rasanya nggak begitu. Pastilah suasana rohani. Ada persekutuan dengan Tuhan, atau 2-3 orang berkumpul, mereka sharing firman Tuhan. Saat mereka saling berbagi firman Tuhan, saat itu Roh Allah dicurahkan, itu bisa. Semuanya dalam situasi rohani. Bapak Ibu di rumah bisa mengalaminya. Harapkan, tapi tak usah rencanakan. Amin. Jangan berencanakan. Saya rindu aku dibaptis Roh Kudus pas tanggal ulang tahunku minggu depan. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Bisa terjadi setelah itu, bisa terjadi sebelum itu, bisa terjadi sekarang. Yesuslah pembaptis Roh Kudus. Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia," maksudnya Yesus Kristus, "membaptis kamu dengan Roh Kudus." Markus 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, dilakukan Yohanes di Sungai Yordan. Membaptis banyak orang dia, tapi dia dengan rendah hati berkata, "Dialah yang membaptis kamu dengan Roh Kudus." Jelas bagi kita, membaptis Roh Kudus adalah Yesus Kristus sendiri. Sekarang kita mau masuk lebih lanjut. Apa tanda seseorang bahwa ia telah membaptis Roh Kudus? Saya kemukakan 2 macam tanda hari ini. Ini penekanan khotbah saya pada perayaan Pentakosta tahun 2021 ini. Ada 2 tanda. Tanda yang pertama saya sebut tanda fenomenal. Nanti tanda kedua adalah tanda eksistensial. Izinkan saya menggunakan istilah ini untuk merangkum ajaran yang saya telah gali. Tanda fenomenal itu apa? Menurut kitab Kisah Para Rasul, baik di pasal 2 suasananya di Yerusalem, baik di pasal 8 suasananya di Samaria, baik di pasal 10 Kisah Para Rasul suasananya di Kaisarea, berarti lebih jauh, sudah di luar Israel, dan lebih jauh lagi pasal 11 sudah di Efesus, sudah di Eropa, sudah jauh sekali. Dari keempat momen pencurahan Roh Kudus itu tandanya sama, yaitu mereka berbahasa lidah, berbahasa roh. Sedikit perbedaan di Yerusalem, dulu mereka dilengkapi lagi dengan tanda lidah-lidah api di atas kepala mereka. Ya. Tetapi dari 4 tempat ini semuanya tandanya adalah berbahasa roh. Bagaimana dengan sejarah kemudian? Kalau kita pelajari sejarah gerakan Pentakosta modern yang bermula sekitar awal tahun 1900 di Amerika Serikat dengan lokasi utama Azusa Street, maka tanda yang sama terjadi di sana, yaitu ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Tanda fenomenal, fenomenanya itu berbahasa roh, sebagai menandakan orang itu telah mengalami baptisan Roh Kudus. Ini perlu kita ketahui, tanda yang ada di Alkitab itu adalah berbahasa roh. Nah, gereja Bethel Indonesia sendiri, gereja kita menetapkan ajaran bahwa tanda awal, ada istilah tanda awal dari baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tanda awal, tanda permulaan. Berarti nanti memungkinkan ada tanda-tanda yang berikutnya. Sampai di situ Bapak Ibu paham? Ini tanda awal, startingnya, titik awalnya menurut gereja kita adalah pada waktu itu mereka berbahasa roh. Berarti diharapkan akan ada tanda-tanda berikutnya. Misalnya terjadi pertumbuhan rohani, karakter yang semakin berubah, kematangan dalam pemahaman Alkitab, dan lain sebagainya. Tanda-tanda yang berikutnya. Nah, beberapa gereja atau beberapa kalangan di kalangan Pentakosta dan Karismatik menyebut bahwa berbahasa roh adalah salah satu tanda. Gereja Bethel Indonesia tadi tanda awal, tapi di kalangan Pentakosta Karismatik dan tidak tertutup kemungkinan di lingkungan kita juga mulai ada orang mengembangkan bukan lagi hanya sekedar tanda awal, tapi salah satu
tanda, berarti juga ada tanda-tanda yang lain. Namanya salah satu di antaranya. Cuma dia dari posisi tidak mesti tanda awal, bisa juga tanda awal yang lain. Namanya salah satu tanda. Tapi kemudian di antara banyak tanda ini, salah satu tanda orang dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Menurut saya ajaran itu cukup baik juga, tidak perlu kita alergi. Di antara kawan-kawan saya yang bergelut dalam dunia teologi di GBI, rasa-rasanya sekarang ini dua paham ini tidak terlalu diributkan. Yang mengakui tetap sebagai tanda awal tidak persoalan, yang mengakui sebagai salah satu tanda juga oke saja. Tidak ada yang salah dengan kedua pandangan itu, tergantung sudut pemikiran kita, pendekanannya di mana. Nah, yang berbahaya Bapak Ibu, janganlah sampai kita mempunyai ajaran bahwa satu-satunya tanda, the only one sign gitu, seseorang dibaptis Roh Kudus, satu-satunya tanda adalah berbahasa roh. Nah, ini ajaran yang menyerempet bahaya. Kenapa? Nanti kalau orang nggak punya tanda itu gimana? Nah, ini persoalannya. Kalau satu-satunya tanda, khawatirnya saya orang juga supaya ditandakan ditiru-tiru bahasa rohnya. Apalagi calon pengerja, calon pendeta yang aku baptiskan, ya dia bisa meniru nanti, karena itulah satu-satunya tanda. Tanpa itu tidak ada konfirmasi yang lain gitu. Dan itu saya tidak menganut ajaran itu. Yang terakhir ini saya kesampingkan. Paling saya mengadopsi pemikiran orang kalau mengatakan tanda awal atau mengatakan salah satu tanda. Manapun di antara dua ini, saya kelompokkan ini tanda fenomenal. Fenomenanya begitu, orang mengalami baptisan Roh Kudus itu. Saudaraku, berikutnya slide berikut, tanda eksistensial, eksisnya, bukan fenomenanya saja. Nah, menurut penyelidikan saya terhadap Alkitab, terutama dari kisah para rasul dan tentu seluruh perjanjian baru, dihubungkan tentu lagi dasar atau akarnya di perjanjian lama, maka seorang yang telah dipenuhi dibaptis oleh Roh Kudus itu dia menjadi saksi Kristus. Pelan-pelan saya, eksistensi, konfirmasi kenyataan seseorang telah mengalami baptisan Roh Kudus jangan berkutat pada tanda fenomenal. Yang paling utama justru ini kadang-kadang selama ini ditinggalkan ini. Dan sekarang saya kobarkan tanda yang kedua ini. Selama ini orang selalu fenomenal yang dicari gitu. Yang paling utama dan paling tujuan pokok jangan dilupakan. Tanda seorang sudah dibaptis Roh Kudus menjadi saksi. Kenapa demikian? Karena memang tadi tujuan peruntukan dilakukannya pembaptisan Roh Kudus adalah supaya menjadi saksi. Tanpa kuasa sulit bersaksi. Maka diberikan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan dikacaukan dengan ini ya, perbedaan sudut titik berangkat gini. Apakah seorang yang tidak dibaptis Roh Kudus tidak selamat? Enggak begitu. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah. Sehingga kalau salah pertanyaan, kemungkinan besar jawabannya salah. Udah pertanyaannya salah. Misalnya kita mau ke Binjai, pertanyaan kita, dari mana jalan ke Siantar? Ya, pertanyaannya salah. Tapi kalau dari mana jalan menuju ke Binjai, orang bisa membimbing. Jadi pertanyaan yang salah kalau berkata, apakah seorang yang tidak dibaptis Roh Kudus tidak selamat? Itu pertanyaan yang salah. Sebab orang yang dibaptis Roh Kudus ini sebetulnya sebelumnya juga Roh Kudus ada di dalam dia. Ini perlu saya kasih penekanan. Gini loh, kita menjadi percaya itu absolut pekerjaan Roh Kudus. Itu percakapan Yesus dengan Nikodemus di pasal 3 Injil Yohanes. Yesus berkata, kalau seorang tidak dilahirkan baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Si Nikodemus, pemimpin agama senior itu bingung. Memangnya bisa aku lagi masuk ke rahim ibuku?
Lalu Yesus memberikan figurasi. Angin tidak kau lihat, tetapi angin itu tidak kamu tahu dari mana dan kemana. Tetapi dampak dari angin itu kita tahu nggak? Tahu, misalnya apa? Kertas yang terbang, pohon kelapa yang beliau-beliau. Memang anginnya tidak kelihatan, dampaknya kelihatan. Dengan itu Yesus mengatakan, jika tidak dilahirkan dari roh, berarti Bapak Ibu, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus adalah pekerjaan Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus sudah ada di dalam dia. Lalu sekarang yang kedua ini, kenapa lagi mesti dibaptis Roh Kudus? Agenda yang kedua ini seperti pemberian hukum Taurat di Sinai, memampukan umat Israel menjadi pelayan Allah. Demikianlah sekarang lebih tinggi lagi pemberian Roh Allah, pribadi Allah itu sendiri ada di dalam kita, supaya kita menjadi saksi. Jadi sangat rugi orang kalau hanya selamat tapi tidak menjadi saksi. Alangkah lebih baik orang itu ketika dibaptis langsung mati, langsung ke surga. Kenyataannya kita kan tidak langsung mati. Dan belum pernah saya membaptis orang langsung mati. Hidup lagi kok dia, bangkit lagi keluar dari air, melanjutkan kehidupan dia. Nah, durasi hidup yang dimiliki dia, sisa hidup yang dipunyai setiap orang sejak lahir baru sampai kemudian dia meninggal suatu waktu, sepanjang atau sependek waktu ini, kepentingan dia menjadi saksi. Dan untuk itu baptisan Roh Kudus dicurahkan ke tangan. Jadi orang tidak berbahasa roh ke surga enggak? Bukan, itu pertanyaan yang salah. Ke surga bukan berbahasa roh. Sehingga di pintu surga nanti coba ucapkan bahasa roh dan benar harus ke surga. Enggak gitu. Enggak ada kepentingan itu. Bahasa roh tadi tanda fenomenal, tanda eksistensial. Ini sedang saya tekan agar ini akhir-akhir ini. Saya gali lagi ini sepanjang seminggu ini. Ini yang dilupakan banyak orang. Orang mengejar tanda-tanda berbahasa roh sampai ada palsu atau kawinnya, dan merasa sudah that's all gitu. Aku udah berbahasa roh, cukup sudah. No. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan dalam baptisan itu? Supaya menjadi saksi. Berarti kalau kita tidak menjadi saksi, tidak ada gunanya lancar berbahasa roh. Tidak ada gunanya lancar berbahasa roh. Sebab tujuannya ini, tujuannya yang harus penting. Mungkin saya agak memberanikan diri berkata begini, Pak, kalau ada seseorang yang telah menjadi saksi Tuhan, melayani dalam hidupnya, walaupun profesinya entah pedagang, tentara, tukang bengkel, tukang bangunan, nelayan, dia bersaksi Pak, dalam profesinya dia melakukan tugas-tugas yang diperuntukkan oleh Tuhan kepada gereja Pak. Tapi Pak, orang itu nggak dibaptis Roh Kudus. Dan tahu dia tidak pernah berbahasa roh. No problem buat saya. Kenyataan dia telah menjadi saksi, artinya pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi. Sebagaimana dia bisa bersaksi, memenangkan jiwa? Karena Roh Allah itu, ingat, bukan skill kita, bukan keterampilan kita, bukan pengalaman kebiasaan kita, bukan gelar kita, tapi Roh Allah yang mengurangi kita. Bukan banyaknya kata-kata yang kita ucapkan, maka iblis akan lari dan terbirit-birit. Seorang Jawa yang mungkin suaranya halus, dalam nama Yesus keluar itu. Ada pun orang mungkin dari dialek seperti kami orang Batak teriak dalam nama Yesus, tapi no power, tidak ada gerakan apapun. Sama-sama katakan, aku mau menjadi saksi. Ini tanda eksistensial. Ini bukti yang paling nyata. Kalau kita udah di sini, nggak usah khawatirkan soal berbahasa roh tadi lagi. Sebab begini, namanya bahasa roh, kata lain bahasa lidah. Saya mau berkata sedikit, lidah ini panjang Bapak Ibu. Mulai dari ujung lidah, maaf sampai di sini batang lidah. Ujung lidah bisa C, D,
T itu jelas lafalnya. Tapi kalau batang lidah bisa nggak jelas. Coba kita pakai batang lidah dulu memanggil kawan kita. Saya memanggil Pak Andreas, ya kan? Harus menggunakan ujung lidah, Pak Andreas, jelas. Berbahasa lidah itu mungkin di batang lidah, jelas. No problem. Sebab tidak harus kita mengerti bahasa itu. Katakan sama-sama tidak harus dimengerti. Bahkan kalau bahasa orang itu terus sepanjang 20 tahun saya khawatir. Mulai 20 tahun lalu kurang beraba. Tahun demi tahun kurang beraba. Bukan bahasa roh itu. Apa yang kamu tidak mengalami peningkatan rohani? Apa yang kita berbicara dengan oknum yang sama itu terus percakapan kita. Setiap jumpa apa kabar? Minggu depan apa kabar? Udah 2 tahun kenal, setiap jumpa hanya apa kabar? Tak lanjutkah percakapan kita? Disebutkah bersahabat kalau tidak ada percakapan yang deep, mendalam? Jadi menurut saya bahasa roh tidak usah dihafalkan, tak usah dikarang. Makin dikarang makin ngaco. Biarkan itu dari roh. Yang menjadi tugas utama kita yang eksistensial, jadilah saksi, katakan amin. Jangan kejar tanda-tandanya. Berbeda dengan Pak Polisi tadi, memang tanda-tanda lahiriah yang diperlukan. Nggak ada guna dia, memang jago polisi, juara 1 atau latihan. Tapi kalau nggak pakai seragam, dia tidak ada kuasa. Beda dengan kita, tidak dilengkapi dengan pakai jubah pendeta, pakai toga, pakai gelar, baru berkuasa. Tidak. Kenyataan kita mau dipakai oleh Tuhan. Saya percaya di mana saja orang mau dipakai Tuhan, Tuhan membacking dia, katakan membackup dia. Memang itu kerinduan Tuhan. Bukanlah mulutmu, bukanlah tanganmu, langkahkanlah kakimu, ucapkanlah sesuatu, beri perhatianmu ketika tugas-tugas itu kita lakukan dengan ketulusan hati sebagai bakti kepada Allah. Roh Allah itu mengurapi kita, katakan amin. Haleluya. Saya tiba pada bagian-bagian ujung daripada khotbah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu apakah tanda seorang dibaptis. Tanda eksistensial maksudnya tanda utama dan yang pasti dari telah terjadinya baptisan Roh Kudus atas seseorang adalah kenyataan bahwa ia telah menjadi saksi Kristus. Tanda-tanda tanpa tanda ini, maka tanda seperti tadi fenomenal berbahasa roh tidak ada artinya. Sebab inilah tujuan pembaptisan roh. Kita baca slide berikut, Kisah 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu, sama kita baca 3:2 ya, dan kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi itu memang terjemahannya agak lembek. Sebab dalam bahasa Yunaninya kata yang digunakan adalah martir. Jadi martir mengandung isi rela berkorban, katakan amin. Kalau saksi belum tentu netral aja, belum tentu berkorban. Ini berkorban dia. Berkorban nanti mengerahkan ekstra, saudara. Tenaga, pikiran, pengorbanan lain, itu disebut berkorban. Kalau kita menaburkan remah-remah, nggak disebut berkorban, saudara. Tapi melakukan sesuatu pada batas kita tidak mampu, tetap melakukan, itu namanya berkorban. Ada 2 martir di dunia ini. Ada mati martir, ada hidup martir. Mati martir, semoga kita tidak ada di antaranya, katakan amin. Itu harapan kita saja. Kalau Tuhan mau juga, nggak bisa kita tolak. Seperti di antara rasul-rasul itu, hampir semua mati martir kecuali Yohanes Pembaptis. Tapi hidup martir, hidupnya berkorban, hidupnya membagikan sesuatu, hidupnya ekspresi keluar, tidak mencintai diri sendiri, tidak melihat diri sendiri, tidak mengasihi diri sendiri, peduli kepada orang lain. Itu namanya kamu akan menjadi martirku. Lokasinya ada di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Tidak semua orang sampai ujung bumi, tapi ada lokasi kita masing-masing yang diutus Tuhan. Di situ kita menjadi saksi. Kita lanjut.
Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini bagian terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Tak ada yang dapat kita lakukan supaya dibaptis Roh Kudus. Tak ada yang dapat kita lakukan. Nggak perlu sekolah tertentu, kursus tertentu untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Kecuali satu, kita baca ayat ini. Kisah 2 ayat 36 sampai 38, slide berikut. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain. Apa pertanyaannya? Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat berikut. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi apa yang kita lakukan? Tidak ada kecuali bertobat. Kalau dibaptis, tidak lagi dibaptis, sudah dibaptis kita misalnya ya. Bertobat, itu saja. Bertobat itu bukan hanya pengakuan, tapi pembuktian, saudara. Ketika kita bertobat, hidup dalam pertobatan, artinya kita sedang menyiapkan wadah diri kita untuk mengalami pencurahan baptisan Roh Kudus itu sendiri. Katakan amin, saudara. Jadi, saudaraku, terakhir apa yang harus kita perbuat dalam menerima baptisan Roh Kudus? Tidak ada yang lain kecuali bertobat. Tak ada yang dapat kita lakukan, maka tak perlu conditioning, pengkondisian, mengatur-ngatur. Sebab tadi pembaptisan adalah Yesus, tidak bisa kita atur-atur. Seperti sering dilakukan orang yang kurang pengertian, misalnya berhitung, altar call itu. 1, 2, 3, terima. Nah, itu hanya menurut saya kurang pengertian. Tidak bisa. Sebab yang membaptis itu bukan kita. Atau ada orang juga meniup mikrofonnya. Terima. Nggak perlu kita lakukan. Nggak perlu. Yang kita lakukan adalah bertobat. Apa yang harus kami lakukan? Bertobatlah, kata Petrus. Ada bagian-bagian tertentu yang mungkin bertobat dan belum tentu mungkin jadi saya ada tidak bertobat tadi menjadi penghalang kerikil yang dianggap Tuhan orang ini belum akan saya jadikan saksi, belum saya berikan kuasa. Sudah kita bertobat. Terakhir kesimpulan baptisan Roh Kudus adalah janji Yesus Kristus bagi semua orang percaya, artinya tidak ada terkecuali di antara kita. Yang kedua, baptisan Roh Kudus adalah pemberian kuasa, mengaktifkan karunia Roh. Ada karunia macam-macam ya. Sebagai perlengkapan menjadi pelayan atau saksi Kristus. Terakhir, jangan kejar tandanya. Tak usah kejar tandanya itu baptisan tadi, tak usah. Kalau itu diberikan, biarlah Tuhan yang memberikan. Gak usah dikarang-karang, gak usah dicoba-coba, gak usah dilatih. Berlatih. Ngapain kamu latihan? Berlatih bahasa roh, gak usah latihan. Roh itu yang memberikan kata-kata itu. Tugas kita adalah kobarkanlah dirimu melayani, jadilah saksi. Ketika jadi saksi, kuasa itu sudah dilimpahkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran hari ini tentang bagaimana kami merayakan hari Pentakosta. Kiranya Engkau mengurapi pengajaran ini menjadi pedoman bagi kami, menjadi penuntun bagi kami, agar kami memahami bagaimana dan cara apa kami mengalami baptisan Pentakosta. Bagi Tuhanlah pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita baru mendengar satu pengajaran tentang Roh Kudus. Sungguh firman ini sungguh memberkati kita semua. Karena kita hari ini banyak tahu, banyak orang mengejar karunia, tetapi sungguhnya karunia itu Tuhan sendiri yang mengaruniakannya. Dan tugas kita adalah memberitakan dan menjadi saksi buat Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada mengejar karunia. Karena seringkali karunia itu juga sebetulnya bukan hal yang mudah untuk memeliharanya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dan para pemirsa yang ada di rumah, kami ingin menyampaikan pengumuman bahwa minggu depan kita akan kembali lagi berjumpa di tempat ini maupun di udara bersama dengan Pendeta Yason Ambarita. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu sekalian
Dan kita sebentar akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu memberkati hidup kami. Biar kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan sampai ke ujung dunia. Berikan kami kekuatan dan keberanian Tuhan untuk menyampaikan kabar kebenaran. Karena seringkali kami Tuhan lupa untuk menjadi saksi-Mu, tapi kami sering mengejar karunia-karunia. Tuhan, sebagaimana firman mengatakan karunia itu adalah datangnya dari Engkau sendiri, sebagai tanda, sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini boleh mengikuti ibadah di mana kami boleh memperingati pencurahan Roh Kudus. Kiranya hari pencurahan Roh Kudus terus tercurah di dalam setiap hidup kami. Diberikannya kami kekuatan dari Roh Kudus yang terus memperbarui hidup kami, memelihara setiap langkah kami. Tuhan, ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami, dalam hati pikiran kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Di dalam langkah kami, pekerjaan kami, dan kami melakukan apapun, kiranya Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau juga mengubah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, percaya kepada Engkau. Dijauhkan segala tahayul-tahayul, dijauhkan segala sesuatu yang tidak benar, dan dijauhkan terorisme dari bumi Indonesia, dijauhkan virus-virus corona dari bumi Indonesia. Lindungi semuanya Tuhan, khususnya jemaat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat kami undang untuk berdiri, baik yang di rumah boleh berdiri. Kita akan menerima berkat. Angkatlah kedua tanganmu, tadahkanlah dan terimalah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dengan kasih karunia. Tuhan memberikan sinar kemuliaan untuk memberkati engkau semua. Tuhan akan menjadikan engkau kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan akan menjadikan engkau berhasil dan sukses. Tuhan terus menjaga dan memelihara, dijauhkan virus-virus corona. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan. Terimalah berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Bapa Abraham, Bapa Ishak dan Yakub, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang percaya kita katakan